influencer dalam perjalanan menuju kota Hyosan. Tujuannya ke sana adalah untuk membuktikan bahwa apakah virus zombie di kota itu benar-benar seburuk yang dikatakan oleh semua orang. 자, 오늘 제가 까볼 얘기는요, 이 효산시 좀비 썰인데요. Dibekali beberapa peralatan, kini dia menuju jantung kota Hyosan. Dan pada malam harinya, dia membuktikan bahwa zombie-zombie yang ada di kota tersebut memang benar-benar sangat ganas. Lalu scene pindah di mana saat itu Ibu Cheong-san yang sebelumnya dalam perjalanan menuju sekolah kini sudah sampai di lapangan SMA Hyosan. Dan di sana dia mengenali Gyeongsu yang padahal sudah menjadi zombie. Lalu ibunya Cheong-san itu pun kemudian memanggil dan mendekati Gyeongsu untuk menanyakan keberadaan anaknya. Dan hal ini lantas saja membuat zombinya Gyeongsu menyerang kemudian menginfeksi ibunya Cheong-san. Lalu balik lagi ke dalam ruangan broadcast setelah hampir seharian berjuang melawan para zombie, dan dikarenakan saat ini mereka terisolasi di salah satu ruangan dan hampir semuanya perlu untuk pergi ke toilet. Oleh karena itulah mereka bersama-sama mencari solusi tentang permasalahan toilet ini. 화장실 가고 싶은 사람 없냐? Dan dipimpin oleh Onjo, kini mereka mulai membuat toilet darurat di ruangan broadcast. 그리고 청산이랑 준영이는 변기 대용품으로 대소변 흡수할 수 있는 거. 그러면 차라리 어서 변기 만들고 있다지 않았어? 먼저 와. Sementara itu di luar kelas, Guinam masih berjuang sendirian untuk mencari tempat aman. Dia terpaksa harus melawan para zombie untuk tetap bertahan hidup. Dan di kantor polisi, Byung Chanli mulai bercerita tentang anaknya yang sering dibully dan diintimidasi di sekolah. Dan pada saat itu dia berusaha keras untuk mendapatkan keadilan pada anaknya. Tetapi pihak sekolah malah menganggap hal ini sebagai hal yang sepele yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. 애들끼리 장난치다 그런 거 가지고 경찰에 신고까지 하면 어떡해요? Dikarenakan anaknya terus-terusan dibully dan tidak kuasa untuk melawan balik, karena itulah Byung Chanli melakukan eksperimen terhadap anaknya dan mengubahnya menjadi zombie. 미안해 아빠. 나 그냥 죽고 싶어. 그래서 아들을 바꾸기로 했어요. Kemudian interogasi ini pun berakhir ketika virus zombie ini mulai menyebar ke area kantor polisi. Dan saat itu Byung Chanli terkena gigitan ketika berusaha melawan para zombie. Dan sebelum dia akhirnya menjadi bagian dari zombie, dia memberitahu Jae-ik tentang laptopnya yang ada di SMA Hyosan, yang mungkin akan bisa menjadi petunjuk untuk menghentikan infeksi ini. Dan setelah Jae-ik pergi menuju SMA Hyosan, Byung Chanli kini sudah menjadi zombie. Tapi yang aneh adalah zombie versi Byung Chanli lebih santai dan rileks. Lalu kembali lagi ke sekolah. Setelah beres masalah toilet, kini timbul lagi masalah yang lain. Mereka seharian tanpa makan dan minum, dan kini sudah mulai lapar dan dehidrasi. 어차피 오래 못 버텨. 공기 없이 3분, 물 없이 3일, 음식 없이 3주야. Dan jika terus-terusan begini, mereka akan mati kelaparan. Atau mereka juga bisa memilih untuk melawan. Tetapi dengan minimnya informasi tentang apa yang dihadapi, karena saat ini mereka benar-benar terisolasi. Oleh karena itulah, untuk menemukan solusinya mereka harus mencari info lebih, dan mereka harus pergi ke ruang guru agar bisa mengambil telepon untuk internetan. Sementara itu di atap sekolah, Cheosu terus merayu Yoongi yang masih saja hendak bunuh diri. Dan alasan mengakhiri hidupnya menjadi jelas ketika kemarin saat keadaan masih normal, dia dilecehkan oleh Guinam yang merekamnya tanpa busana.
Sebagai jaminan, video itu akan aman hingga pukul 9 pagi jika salah satu temannya, Chosu, bisa memberinya uang. Namun sekarang waktunya sudah hampir habis. Chosu pun mengatakan kepada Yunji ketika dia hendak bundir, tidak peduli dia mati atau tidak, video itu akan tetap terunggah. Dan satu-satunya cara yang baik adalah mencari telepon tersebut untuk menghapus videonya. 맞아. 내가 죽어도 다른 사람들은 다 내 몸 보고. Dan Yunji pun kini pergi ke bawah mencari telepon tersebut tanpa ditemani Chosu. Tapi dalam perjalanannya dia dikepung, dijatuhkan, dan digigit oleh zombie. Tetapi setelah terkena gigitan itu, Yunji masih tetap bisa sadar, bahkan para zombie tadi pun mulai menjauhinya. Lalu dia pun melanjutkan berjalan menuju ruang guru tanpa diganggu oleh para zombie. Sementara itu di waktu yang sama, Cheongsan dan Sohyuk juga berhasil masuk ke ruangan guru. Niatnya ke sana mau mengambil beberapa handphone. Tetapi ternyata semua handphone yang ada di sana keburu dihancurkan oleh Yunji. Kemudian para zombie masuk ketika mendengar teriakan dari Yunji ketika Cheongsan mencoba mengambil salah satu handphone yang ada di sana. Lalu yang membuat Cheongsan dan Sohyuk akhirnya terpisah adalah ketika Cheongsan berusaha menemukan telepon yang masih berfungsi. Lalu Cheongsan pun terus dikejar-kejar zombie setelah berhasil menemukan salah satu handphone. Dan dia berakhir di dalam ruangan kepala sekolah yang ternyata di sana dia melihat Guinam sedang mengikat kepala sekolah. Kemudian Cheongsan mencoba menahan Guinam untuk tidak membunuh kepala sekolah dengan merekam dan akan melaporkan apa yang dilakukan Guinam ke kantor polisi. 지금 다 찍고 있어. 안 놔주면 이거 경찰에 신고할 거야. Tetapi Guinam dengan jiwa berandalannya tidak peduli dengan hal itu. Dia bahkan berani membunuh kepala sekolah saat Cheongsan sedang merekamnya. Setelah itu Guinam menyerang Cheongsan dan mencoba berusaha untuk merebut handphone tersebut. Lalu Cheongsan pun kabur membawa handphone itu, namun di belakang Guinam terus mengejarnya. Dan saat terlalu jauh untuk digapai, Guinam akhirnya melemparkan pisaunya, kemudian mengenai bagian belakang Cheongsan dan episode keempat berakhir. Episode 5 dibuka dengan aksi memukau yang diperlihatkan oleh kelompok Jang Hari dan kawan-kawan. Saat itu mereka melawan para zombie dan memutuskan untuk tidak diam saja menunggu bantuan tiba. 여기가 천국이야. Sementara itu pemerintah Korea kini mengumumkan bahwa mereka akan mengkarantina seluruh kota Hyosan dan memberlakukan darurat militer. 다시 한번 말씀드립니다. 효산시 소요 사태에 대해 계엄령을 발동한다고 발표했습니다. Dan hal ini ditanggapi dengan penolakan dari rakyat kalangan menengah bawah. Dan mereka pun memutuskan untuk migrasi keluar dari Hyosan, akan tetapi di perbatasan mereka ditolak oleh orang-orang luar. Lalu dengan maraknya penyebaran berita hoax tentang epidemi ini, pemerintah memutuskan untuk mematikan semua komunikasi dari Hyosan ke dunia luar. 효산시 집단 감염 사건에 대한 가짜 뉴스가 Sementara itu di ruangan broadcast, Sohyuk berhasil bergabung lagi bersama kawanannya. 총선이
Dan di lain sisi, Cheongsan ternyata lolos dari pisaunya Guinam kemudian pergi menuju perpustakaan. Sayangnya, Guinam terus mengejarnya dan mereka berdua pun terlibat perkelahian di atas rak-rak buku. Lalu perkelahian mereka pun dimenangkan oleh Cheongsan saat Cheongsan berhasil melempar Guinam ke tumpukan para zombie. Dan kini zombie-zombie tersebut pun mulai menginfeksi Guinam. 너 죽인다. 죽여버릴 거야. Dan setelah beres masalah Guinam, kini Cheongsan mulai berurusan dengan zombie lagi. Dia pun mencoba kabur dari kejaran zombie tersebut ke tempat yang lebih aman. Dan kini Cheongsan sendirian bertahan tanpa bantuan siapapun di dalam ventilasi. Setelah beberapa jam sembunyi di balik ventilasi, Cheongsan pun mulai mengalami dehidrasi. Dia pun memutuskan untuk keluar. Dan di luar ternyata dia masih ditunggu oleh para zombie yang kemudian terus mengejarnya dan berakhir di sebuah ruangan musik. Sementara itu di kelas semua teman-temannya mengkhawatirkan Cheongsan, tanpa terkecuali Onjo yang begitu gelisah. 미안해. 내가 데려갔어야 되는데. Dan berhubung anak IPA pernah praktek membuat drone, Onjo pun mempunyai ide untuk menemukan Cheongsan dengan drone tersebut. Dan bukan hanya untuk menemukan Cheongsan, drone tersebut juga bisa digunakan untuk melihat keadaan sekitar bahkan untuk meminta bantuan. 아, 드론으로 청산이 찾아보자고? 안 돼? 론 있으면 좋을 것 같아. 청산이도 찾아보고 밖에 어떤지 살펴볼 수도 있으니까. Dan yang menjadi masalahnya, drone tersebut kini ada di lab science. Dan untuk mengambil ke sana, mereka harus mewaspadai para zombie. 올라가라고? 근데 과학실에도 좀비 천지잖아. Lalu kemudian mereka pun mulai merencanakan untuk pergi ke lab science mengambil drone tersebut. Dan Onjo bersama Jonghyun lah yang akan pergi ke lab science untuk mengambil drone tersebut. 온조랑 갔다 오. 준영아, 같이 가자. Keduanya pun kini sudah sampai di lab science dan berhasil membawa pulang drone tersebut. Drone pun kini mulai diterbangkan untuk mencari Cheongsan dan orang-orang yang selamat lainnya. 잠깐만. Dengan kamera yang terpasang, mereka melihat bahwa sekelilingnya kini sudah dipenuhi oleh para zombie. Dan yang menarik perhatian mereka adalah ada anak panah yang tertancap di dada salah satu zombie. Artinya, ada orang lain yang masih hidup dan kemungkinan besar berasal dari kelas panahan. Dan lewat drone tersebut juga, mereka akhirnya menemukan dan mengetahui keadaan Cheongsan yang masih hidup. 야, 입장방! 안 들린다고. 어디가? 아, 여기 보라고, 여기! Lalu drone-nya mereka terbangkan lebih jauh dan lebih tinggi lagi untuk melihat area luar sekolah. 일단 밖으로 나가자. 알겠어. 그럼 간다. Yang ternyata sama buruknya dengan apa yang terjadi di sekolah. Lalu drone itu pun kehabisan daya kemudian jatuh ke tanah. Sementara itu di kota, Jae-ik yang dikejar zombie berhasil masuk ke dalam toko ibunya Cheongsan. Dan di dalam sana dia menemukan bayi di sebuah kursi. Dan bayi tersebut adalah anak dari Hesu. Sementara itu ayah Onjo dan anggota kelompok lainnya dibawa ke sebuah pulau di mana pulau tersebut adalah sebuah penjara yang berada di pinggiran kota Hyosan.
Dan saat ini tempat tersebut tengah dijadikan sebagai zona karantina untuk orang-orang yang selamat dari Hyosan. Siapapun yang ada di sana harus melakukan protokol tanpa terkecuali. Bahkan anggota Kongres pun yang saat itu bersama ayahnya Onjo juga harus mengikuti protokol yang diterapkan. Kembali ke perpustakaan lagi. Setelah sebelumnya Guinam digigit oleh para zombie, ternyata dia masih bisa sadar seperti yang terjadi pada Yunji. Dan para zombie pun juga tidak menghiraukan kehadirannya. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah dikarenakan virus tersebut dapat bermutasi dan berevolusi dengan pikiran manusia, yang membuat pikirannya masih tetap hidup. Dengan kata lain, Guinam maupun Yunji bisa disebut sebagai manusia super. Dan episode 5 berakhir. Episode 6 dimulai di sebuah atap sekolah. Ketika itu Chosu membuat tulisan SOS dari tumpukan-tumpukan kayu. Sementara itu Shin pindah di sebuah kamar mandi. Saat itu Yunji membersihkan luka gigitan yang ada pada tangannya. Dan terlihat dia tidak terinfeksi sama sekali, dikarenakan virusnya mungkin bermutasi dengan baik pada tubuh Yunji. Kembali ke ruangan broadcast setelah Jimin mengetahui bahwa ayah dan ibunya telah menjadi zombie lewat drone sebelumnya, dia merasa putus asa lalu berusaha untuk bundir. Kemudian kawan-kawan mereka pun berusaha untuk menghentikan apa yang hendak dilakukan Jimin. Lalu Onjo berusaha menenangkan Jimin. Dia bercerita bahwa tidak hanya dia yang kehilangan. Onjo mengajak Jimin untuk tetap berjuang agar tidak ada lagi yang mati di antara mereka. 더 이상 아무도 안 죽었으면 좋겠어. 아무도. Onjo memberikan rasa empatinya terhadap Jimin. Kemudian setelah itu Jimin tidak sengaja merebahkan kepalanya ke sebuah speaker yang mengeluarkan suara berisik. Lalu setelah mendengar suara berisik itu, Namra mempunyai ide untuk menggunakan speaker tersebut sebagai pengalih perhatian ketika mereka berusaha untuk keluar dari ruangan itu menuju atap, agar lebih mudah dilihat oleh helikopter yang terus berterbangan untuk mengevakuasi warga Hyosan yang selamat. Tetapi sebelum itu mereka akan pergi untuk menyelamatkan Jongsan. Maka dari itu mereka melakukan tes mic dengan speaker tersebut dan mengatakan kepada Jongsan agar tetap di posisinya selagi mereka menuju tempat tersebut. 우리가 거기로 갈 거니까 어디 가지 말고 가만히 있어. Dan Guinam yang berada di lorong saat itu juga mendengarkan apa yang teman-teman Jongsan katakan. Berhubung karena urusan Guinam belum selesai, dia pun bergegas dengan pisaunya untuk mencari Jongsan. 일단 방송실. Kemudian siaran pun mereka lakukan dan para zombie kini mulai mendekati pengeras suara. 스피커로 다 걸리는데? Lalu mereka pun keluar berjalan hati-hati melewati satu zombie yang tidak ikut berkerumun dengan zombie yang lainnya. Dan setelah satu zombie itu menyadari kehadiran mereka, semuanya pun bergegas lari menuju atas. Sementara yang lain berada di garis depan, Sohyuk di bagian belakang berusaha melawan zombie tersebut. Dan ketika Sohyuk hampir dimakan oleh zombie itu, dia akhirnya berhasil diselamatkan oleh Guinam. Dan setelah itu Guinam menanyakan kepada Sohyuk tentang keberadaan Jongsan. Bahkan dia belak-belakan mengatakan ingin membunuh Jongsan.
Mendengar hal tersebut, tentu saja Sohyuk tidak mau memberitahunya, yang berujung mereka berdua akhirnya berkelahi. Dan tentu saja setelah terinfeksi, Guinam lebih kuat daripada Sohyuk. Dia bahkan mencekik Sohyuk hampir mati, tetapi dia diselamatkan oleh Namra dan kemudian Guinam pun menggigit Namra. Lalu Sohyuk pun bangkit lagi menerjang Guinam yang membuatnya terpental jatuh keluar jendela. Kemudian Sohyuk dan Namra pun pergi menyusul teman yang lainnya. Dan kini kawanan yang lainnya pun akhirnya berhasil bertemu dengan Cheongsan. 청소가. 원조는 내가 가지 말라고 했잖아. Lalu setelah mereka berkumpul, salah satu di antara temannya menyadari bahwa Namra terkena luka gigitan. 너 물렸지? 너 그거 물린 거지? Kemudian Sohyuk menjelaskan bahwa gigitan itu berasal dari Guinam. 미나미한테 물린 거라고. 누구? Sementara itu, sebelumnya Cheongsan sangat jelas dengan mata kepalanya melihat bahwa Guinam sebelumnya telah digigit oleh zombie. Sementara itu di sisi lain Sohyuk juga barusan melihat Guinam baik-baik saja dan hal ini akhirnya akan menimbulkan banyak pertanyaan di antara mereka. Selain itu Sohyuk juga berada di garis paling depan untuk melindungi Namra. 반대편에도 니들한테 못 가게 창밖으로 밀어버릴 거니까. Dan setelah beberapa lama duduk di jendela, tiba-tiba Namra mulai mengalami infeksi. Dan Cheongsan dengan benda tumpul menyerang Namra, tapi Sohyuk terus melindunginya, begitu pula dengan Onjo. 하지 말라고. Dan untuk menghilangkan keraguan teman-temannya, Sohyuk akhirnya mengikat tangannya ke tangan Namra. Di tempat lain, Jae-il yang berusaha pergi dari toko ibunya Cheongsan untuk sementara waktu dibatalkan. Karena ketika Jae-il dan Ho-chul sudah siap dengan kendaraan mereka, tiba-tiba dari arah belakang anak kecil berlarian dikejar zombie. Dan dia pun akhirnya menyelamatkan anak tersebut dan membawanya masuk ke dalam toko ibunya Cheongsan. Dan sekarang dia punya 2 anak kecil untuk dijaga di dalam kondisi seperti ini. Sementara itu di zona karantina, keadaan terus berubah menjadi lebih buruk. Ayah Onjo dan anggota kongres yang saat itu berada di ruangan, mereka dikarantina selama 4 minggu. Sementara itu, dia ingin sekali cepat keluar dari tempat tersebut untuk segera menolong Onjo. Dan menampar penjaga yang bertugas mengawasi mereka adalah salah satu solusi ayahnya Onjo untuk keluar dari sana. 말씀이십니까? Lalu ayah Onjo pun bersama rekannya menyamar menggunakan seragam petugas yang dia tampar sebelumnya. Dia berjalan keluar, kemudian memanjat tembok dengan dibantu oleh Eugene, tetapi ternyata di seberang tembok dia sudah dihadang oleh prajurit lain. 정지! 정지! Dan ketika prajurit itu menanyai ayah Onjo asal unitnya, dia pun melepaskan helmnya dan berlari. Kemudian dia ditembaki prajurit lain yang berjaga di mercusuar. 소속 어디이십니까? Ayah Onjo terus dikejar, ditembak dan disudutkan hingga dia harus menyelam ke kedalaman air. Lalu tertembak dan episode ke-6 pun berakhir. Mengingat lokasi zona karantina berada di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh laut, sementara itu ayah Onjo terkena tembakan dari prajurit yang bertugas, maka mampukah ayah Onjo bertahan di situasi tersebut? Dan pastinya kelanjutan cerita ini akan lebih seru dan menegangkan.
So, terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di part yang selanjutnya.